Selamat datang di channel Balai Kambang TV. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin. Bahwa tentang pasaran limo. Pasaran limo itu diambil berdasarkan 5 macam cahaya yang berada di dalam diri manusia. Orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer ini selalu menemani sekaligus menjaga keselamatan kita baik siang maupun malamnya. Keberadaannya sangat dekat sekali, tetapi kita tidak merasa bersentuhan. Pasaran limo itu terdiri dari 5 macam cahaya, antara lain 1. Pasaran legi berasal dari cahaya putih yang berada di timur, dari anasir angin. Ini merupakan cahayanya Badari Sri. Kemudian pasaran paing berasal dari cahaya kuning yang bertempat di selatan, dari anasir air, merupakan cahayanya Bathara Brahma. Kemudian yang ketiga, pasaran pon berasal dari cahaya merah yang bertempat di barat, dari anasir api, merupakan cahayanya Bathara Kala. Lalu yang keempat, pasaran wagi berasal dari cahaya hitam yang bertempat di utara, dari anasir tanah, merupakan cahayanya Bathara Wisnu. Kemudian yang kelima, pasaran kliwon berasal dari cahaya yang moncowarno yang bertempat di tengah-tengah. Ini menyatunya dari 5 cahaya, yaitu cahaya putih, kuning, merah, hitam, dan hijau. Ini merupakan cahayanya Bathara Guru. Bathara Guru itu adalah ratunya para dewa. Inilah kehebatan pasaran limo yang berasal dari cahayanya para dewa. Kemudian, dari mana nilai pasaran itu asal muasalnya? Untuk memahami asal-usul nilai neptu pasaran sehingga bisa menjadikan manusia hebat. Nilai neptu dari pasaran limo. Pasaran limo ini merupakan gambaran dari rohaninya manusia. Seperti kita ketahui, manusia hidup itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani sudah saya jelaskan tadi, yang ada sangkut pautnya dengan hari 7. Kemudian masalah rohani. Rohani juga digambarkan dengan hari 5 atau pasaran limo. Pasaran limo itu diawali dari pasaran legi. Pasaran legi yang nilainya ada 5. Nilai 5 ini sumbernya dari sedulur papat limo pancer yang selalu setia menemani keberadaan kita dimanapun kita berada, yang disebut nyawa atau sedulur papat, termasuk di dalamnya ada si hidup. Mereka ini sangat setia. Contoh, di saat jasmani ini sedang istirahat tidur, rohani mereka itu tidak pernah tidur. Kalau salah satu dari mereka ini ikut tidur, kita itu mati. Makanya orang tidur itu dibilang setengah suci, karena masih bisa menerima mimpi. Padahal hakikatnya orang tidur itu lupa, tetapi bisa menerima mimpi. Saat bangun tidur dia ingat, kalau tadi malam saya tidur tetapi saya mimpi. Nah, yang menerima mimpi ini siapa? Katanya kalau orang tidur itu lupa. Masa ingat saat Anda mimpi tadi? Tolong Anda cari sendiri ini jawabannya. Tolong apa yang saya sampaikan ini dihayati. Apa semuanya ini bermakna atau tidak? Jika memang ini bermakna, monggo kita hayati, kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wacana baru tentang hidup, terutama hidupnya sedulur papat yang berasal dari 4 anasir tadi. Sedangkan 5 pancernya adalah sukma suci atau yang disebut hidup. 4 anasir ini bisa Anda rasakan keberadaannya di dalam diri Anda. Contoh, anasir angin. Anda ini mempunyai napas. Napas itu dari anasir angin. Kemudian dari anasir air, Anda punya keringat. Lalu dari anasir api, badan Anda ini terasa hangat.
Lalu anasir tanah. Anda mempunyai daki atau bolot. Anda ini sehari mandi 5 kali. Begitu Anda gosokin tetap aja itu bolot masih ada. Yang kedua pasaran paling nilainya 9. Nilai 9 ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan rohani yang ada di dalam diri kita. Kehidupan rohani, di dalam rohani kita ini ada 9 elemen yang hidup, yang pada saatnya nanti kita harus bisa melepaskan atau mengembalikan kepada unsurnya masing-masing agar tidak menjadi sandungan saat kita itu kembali ke paraning dumadi, atau istilahnya kita itu sudah titiwansinya untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mulai sekarang saya sarankan carilah kamu serta ilmu yang bisa memberikan piwulang untuk melepaskan yang 9 itu. Atau mungkin Anda bisa tanya yang 9 itu apa. Kemudian yang ketiga pasaran pon, nilainya neptunya 7. Angka 7 ini juga dari gambaran rohaninya manusia, dari 4 anasir, anasir angin, air, api, dan tanah. Juga dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa ini berasal dari Tri Puruso. Tri itu artinya 3, Puruso itu sorot atau cahaya. Ketiga cahaya ini tadi menyatu dengan cahayanya Suryo, Condro, dan Kartiko. Atau saya sebut dengan cahayanya matahari, bulan, dan bintang. Keempat anasir dan ketiga cahaya tadi menjadi jasmaninya manusia. Jasmani manusia itu seperti wadahnya rohani. Keduanya tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang memisahkan. Kemudian yang keempat, pasaran wage nilainya neptu 4. 4 ini sumbernya dari 4 anasir. Anasir angin, air, api, dan tanah yang mempunyai hawa nafsu yang harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti menjadi penghalang si sukma saat sudah temu koin janji. Keempat anasir yang harus dikendalikan adalah dari anasir air yang mendorong nafsu keinginan, kemudian anasir api yang mendorong nafsu keselakaan, lalu anasir tanah yang mendorong nafsu kasantosan. Ketiga nafsu ini yang mengendalikan dari anasir angin. 4 anasir harus kita kembalikan kepada unsurnya saat nanti kita sudah temukan janji tadi, agar tidak menjadi yitmo yang lemburu. Kemudian yang kelima, pasaran kliwon, nilainya 8. Angka 8 ini simbol dari kembalinya kepada asalnya nanti. 8 ini sumbernya dari panca indera dengan cipta, rasa, dan karso yang menyatu dan berkembang menjadi ponco indriyo. Ponco indriyo ini adalah nuteng pangeran atau nuteng gesang. Jika sang gesang atau si hidup ini sudah waktunya kembali, akan menyatu dengan yang dinamakan raso. Raso itu darah yang menyatu dengan sukma luhur, kemudian meninggalkan jasmani kita. Demikian penjelasan saya tentang pasaran bimo. Silahkan Anda hayati. Jika dalam penghayatan Anda nanti sungguh-sungguh, Anda akan menemukan kesejatian hidup yang sebenarnya. Inilah kehebatan pasaran limo, itu adalah sumbernya dari 5 dewa. Sekian, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Saguning Dumadi.